Semua desa itu isinya orang-orang tidak berkompeten, tidak berkualitas atau tidak terkualifikasi ya. Seorang ayah tuh harus sering-sering di rumah, harus sering-sering main sama anaknya, dia harus sering-seringan nonton bareng, main bareng sama anaknya. Gue kurang setuju, tapi Facebook itu seringkali mengcopy ide-ide dari sosial media lain dan diterapkan di sosial medianya sendiri. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando, dan hari ini kita akan membuat video Intelligency lagi ya. Jadi podcast ke 5 ya. Gue lupa terus ya, ini udah podcast keberapa ya. Jadi seperti biasa Intelligency gue akan membawakan berita-berita dari lokal maupun global ya, dan gue akan bahas sesuai dengan opini gue. Tujuannya supaya para Gen Z dan millennials yang nonton ini di luar sana pada mulai tertarik untuk aware sama keadaan-keadaan sekitar kalian dan juga untuk mulai berpikir dengan kritis ya. Hari ini gue ada 3 topik yang pengen gue bawain. Yang pertama tentang dana desa dan yang kedua tentang Indonesia menjadi fatherless country, negara tanpa bapak gitu ya, tanpa bapak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga yang paling menarik adalah kronologi Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Oke, kita langsung aja masuk ke berita yang pertama, yaitu adalah dana desa ya. Jadi kalau kalian belum tahu, sejak tahun 2015 ya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, setiap desa itu sekarang mempunyai anggaran desa ya, namanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah pusat akan membagikan dana-dana desa kepada desa-desa ya, kepala desa yang memegang kendali ya. Untuk digunakan supaya desa ini bisa berkembang gitu ya, bisa berjalan, bergerak ekonominya gitu ya, intinya gitu. Sejak 2015, nah baru-baru ini ada berita, nggak baru-baru banget juga sih ya, gue bacain nih dari kompas.com. Gus Imin, semua percaya desa mampu kelola anggaran dengan baik. Gue sebenarnya pengen sedikit membahas tentang kebijakan ini yang udah berjalan sejak 2015, yang menurut gue sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pemerintahan aja yang isinya itu orang-orang yang memang benar-benar bisa dibilang berkompeten atau berkualifikasi lah ya, terkualifikasi gitu ya. Jadi untuk masuk ke pemerintahan itu kan gak gampang ya guys ya. Jadi perlu pendidikan yang tinggi, perlu juga bisa menarik massa ya untuk memilih dia dan lain sebagainya gitu ya, perlu koneksi dan lain sebagainya gitu ya. Memang masuk pemerintahan itu nggak gampang. Nah, untuk mengelola anggaran atau keuangan di pemerintahan aja menurut gue itu sangat sulit dan bahkan sampai saat ini masih banyak yang belum berhasil untuk melakukan hal itu ya. Apalagi kalau dana ini dikucurkan kepada desa-desa ya, walaupun gue nggak bilang semua desa itu isinya orang-orang tidak berkompeten, tidak berkualitas atau tidak terkualifikasi ya, tapi menurut gue salah aja kayak gini. Contohnya kayak gini ya, misalkan kalian ada seorang orang tua ya, ini ada anak umur 2 tahun atau umur 3 tahun lah gitu ya. Terus dia bilang, mama aku mau permen, mama aku mau mainan, mama aku mau nonton ini, mau main ini, mau beli itu, mau beli ini ya. Terus kalian sebagai orang tua, oh ya udah nak, nih silakan mama kasih 1M, kamu silakan, kamu mau bebas, terserah kamu mau pakai buat apa ya. Kalian sebagai orang tua bakal ngelakuin itu atau enggak? Pertanyaan gue ya. Tentu aja enggak. Bukan karena kita percaya anak kita itu bodoh ya. Bukan karena kita bilang, wah lu kan masih goblok, lu gak bisa ngelola keuangan atau segala macamnya. Tapi karena kita mengerti bahwa dia sebagai anak umur 3 tahun itu belum mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan sebesar itu ya. Sebesar itu. Balik lagi, kalau misalnya kalian kasih 10.000 untuk dia beli permen, silahkan gitu ya. Jadi gue bukan bilang bahwa desa atau kepala desa atau siapapun yang mengatur anggaran di desa tersebut itu adalah orang yang tidak terkualifikasi, tapi bahwa dana-dana ini, anggaran ini yang dikucurkan jatuh kepada orang-orang yang menurut gua tidak tepat untuk mengatur anggaran pemerintah, apalagi ini uang rakyat ya, uang rakyat. Gua paham bahwa uang yang dikucurkan itu dapat membantu perekonomian di desa tersebut ya. Ekonomi itu bergerak ketika adanya pengeluaran, ketika ada spending. Gua ngerti banget ya. Tapi sayangnya ini bukan hal yang terjadi. Gua bacain lagi dari databox.id. ICW, kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor anggaran dana desa pada 2021 ya. Terbukti ada 154 kasus korupsi di dana desa pada tahun 2021 ya. Dibandingkan di pemerintahan 50.
dana desa 154, 3 kali lipat. Di pendidikan 44, transportasi 40, paling sedikit yang di data ini ya, perdagangan 13 ya. Jadi kalau 154 berarti itu hampir 10 kali lipatnya, 10 kali lipat lebih malah ya, 11 atau 12 kali lipat tuh. 12 kali lipat tingkat korupsi yang ada di dana desa. Tapi ini intinya karena peraturannya baru ya, baru terbentuk. Ini sebenarnya terhitung baru ya, karena baru 2015 ya. Belum lama banget sampai bisa ditindak sebegitunya ya, karena peraturannya baru ya. Ini adalah salah satu yang menurut gue masih kurang pengawasan. Kurang pengawasan aja udah tertangkap 592 kasus dengan nilai 433 miliar. Bayangin, 433 miliar ya. Ini adalah salah satu kebijakan yang menurut gue kurang tepat, karena menurut gue sangat disayangkan aja sih uang yang dikucurkan itu akhir-akhirnya jatuh kepada tangan yang salah ya. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue pada saat gue kuliah, gue berorganisasi. Waktu itu gue bikin acara ya yang tujuannya adalah membantu desa-desa yang tertinggal ya dalam hal pendidikan atau edukasi gitu ya. Gue kesana terus gue jalan-jalan ya, gue lihat wah gila ini desa jalanannya bagus banget. Gue tinggal di Jakarta bro, ini desa di waktu itu daerah-daerah Bandung, tapi Bandung daerah-daerah lah ya gitu, gue lupa nama desanya apa, dan gue gak mau sebutin nama desanya, tapi ini jalanan desa ini bagus banget bro, mulus banget, aspalnya bagus ya, dan tebelnya bukan main, ya gue jadi bertanya-tanya kenapa ya kira-kira, yang dalam otak gue, dalam pikiran gue sih adalah dan ini gue juga udah berbincang dengan beberapa kolega-kolega gitu ya. Ada yang mengatakan cerita ke gue kayak gini. Kalau dana desa ini tidak dihabiskan, maka pada tahun berikutnya dana desa tersebut akan dikurangkan gitu. Jadi akhirnya karena desa tersebut tidak tahu mau pakai buat apa dananya, akhirnya udah bangun jalan terus aja, bangun jalan lagi, setiap tahun dipakai aja terus untuk bangun jalan. Sampai aspal udah tebel, sampai itu bagus banget, semua jalanannya udah bagus ya, tetap diaspal terus, diaspal ulang lagi, supaya dana desa itu tetap terpakai seluruhnya ya, bahkan kalau bisa melebihi anggaran supaya naik terus anggarannya setiap tahun gitu. Dan ya mungkin kasus korupsinya dilakukan di proyek-proyek semacam itu ya. Gua nggak tahu, gua nggak punya data, dan gua tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini adalah pemikiran gua aja gitu ya. Kita lanjut ke story yang kedua, yaitu adalah Indonesia peringkat 3 ya, fatherless country di dunia. Mempertanyakan keberadaan ayah dalam kehidupan anak. Ini dari narasi.tv punyanya Mbak Najwa ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang misalkan keluarganya masih utuh, punya ayah tapi ayahnya sibuk kerja, nggak pernah di rumah, nggak pernah spend time sama anak-anaknya, ini juga dikategorikan sebagai fatherless ya. Kita akan bahas dulu dari beberapa dampak fatherless bagi anak ya. Dampaknya itu yang pertama, rendahnya penghargaan diri atau self esteem, merasa minder, tidak percaya diri, merasa takut, cemas dan tidak bahagia, merasa tidak aman secara fisik dan emosional, dan lain-lain. Peran penting seorang ayah dalam keluarga, mengajarkan anak untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat, mengajarkan nilai-nilai penting, menjadi teman bermain bagi anak, mengajarkan anak membedakan perilaku yang benar dan salah, mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan moral dan tata krama ya. Jadi kalau gue melihat ini, yang pengen gue bahas adalah peran seorang ayah ya. Jadi betul banget. Kalau menurut gue, marriage ya, pernikahan itu sebetulnya adalah tentang membagi peran sih sebenarnya. Tentang membagi peran ya. Jadi ada peran seorang ayah, ada peran seorang ibu gitu. Nah di sini yang disebut sebagai dampak-dampak tadi itu menurut gue sedikit banyak itu sangat berhubungan dengan peran seorang ayah sebagai provider dan protector ya. Jadi provider, penafkah ya, dan protector, pelindung gitu ya. Jadi gue bukannya bilang bahwa seorang ayah tuh harus sering-sering di rumah, harus sering-sering main sama anaknya, dia harus sering-seringan nonton bareng, main bareng sama anaknya. Gue kurang setuju, tapi karena menurut gue memang peran seorang ayah itu adalah untuk menunjukkan bahwa kayak tadi contoh ketegasan ya, bertanggung jawab, berprinsip ya. Jadi ya karena peran seorang ayah untuk kerja, mau nggak mau, suka nggak suka, lagi keadaan susah, lagi keadaan senang, lagi keadaan buruk, lagi keadaan baik, seorang ayah harus siap bagaimanapun caranya untuk menafkahi keluarganya. Harus bisa memberikan makan, put food on the table, harus bisa menyediakan untuk keluarganya. Jadi tesis gua, kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena kurangnya pengetahuan tentang peran-peran di dalam pernikahan itu. Ya, jadi seorang ibu dan seorang ayah itu mungkin
yang sekarang-sekarang terjadi dan yang mungkin gue alami, yang gue dengar cerita-cerita dari teman gue gitu ya, bahwa masih kurangnya pengetahuan tentang peran-peran ini di pasangan ibu dan ayah itu ya. Yang juga membuktikan tingginya kasus perceraian di Indonesia ya tahun 2022, ini dari databox.co.id. Jumlah kasus perceraian di Indonesia 2017 sampai 2022 ya, 2022 tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Jadi dari 2017 sampai 2022 ini tertinggi di angka 516.334 pasangan. Penyebab terbesarnya adalah yang pertama perselisihan dan pertengkaran. 284.169 dan yang kedua terbesar adalah masalah ekonomi 110.939 pasangan ya. Jadi yang paling besar tuh perselisihan dan pertengkaran yang menurut gua kalau gua baca dari tadi adalah kurangnya pemahaman dan pengertian tentang peran seorang ayah dan seorang ibu dalam suatu pernikahan gitu. Yang gua harap sih sebenarnya kedepannya nggak seperti ini lagi ya. Jadi apa konklusinya adalah bahwa sebagai seorang ayah kalian juga harus tahu ya, mungkin ini yang nonton kebanyakan Gen Z dan milenial mungkin belum punya anak, kalian harus tahu bahwa kedepannya kalau misalkan kalian sampai punya anak, kalian harus ingat bahwa seorang ayah itu juga dibutuhkan perannya di dalam suatu rumah tangga gitu. Yang penting yang pertama. Yang kedua juga pelajarilah peran-peran seorang ayah dan seorang ibu dalam suatu pernikahan, karena seorang ayah dan seorang ibu itu perannya sangat berbeda, jauh berbeda ya. Jadi itu perlu dipelajari dan juga didiskusikan dengan pasangan kalian masing-masing. Yang ketiga, solusinya menurut gue kayak gimana? Menurut gue adalah gue pengen sekalian meng-encourage gitu ya orang-orang yang menonton ini, mungkin pasangan ya udah suami istri udah puluhan tahun ya, dan gue banyak juga ngeliat ini di lingkungan gue gitu, udah om tante gue gitu ya dan tetangga gue dan lain sebagainya yang udah pernikahannya berjalan dengan lancar puluhan tahun gitu ya. Gua mau mengencourage kalian-kalian semua untuk juga berbagi, sharing gitu ya. Tentu aja edukasi itu nggak cuma di sekolah doang ya. Banyak hal-hal di luar sekolah yang kita tuh nggak diajarkan ya. Salah satu contohnya tentang pernikahan seperti ini ya. Dan nggak tahu, orang-orang tuh kebanyakan tuh nggak tahu mau pelajarin itu di mana gitu loh ya. Dan sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya YouTube dan lain-lain, itu udah bisa banget bagi teman-teman semua yang pengen mulai berbagi ya. Berbagilah cerita-cerita, tips and tricks dan lain sebagainya ke teman-teman kita di luar sana yang mungkin pengen belajar, atau gue juga pengen belajar gitu ya, karena gue juga belum menikah, tentang hal ini gitu. Karena kalau misalkan Indonesia terus-terusan menjadi fatherless country, menurut gue akan sangat berbahaya ke depannya. Ini juga berhubungan menurut gue ya, sangat berhubungan dengan yang sering gue sebut bahwa Gen Z dan millennials itu mulai lembek, apalagi nanti generasi-generasi di bawah Gen Z nih ya, yang udah nggak punya sosok ayah ya, tambah lembek, dan ini akan menyebabkan krisis kepemimpinan seperti di video-video gue selanjutnya. Dan cerita yang ketiga yaitu adalah Elon Musk versus Mark Zuckerberg ya. Gue jelasin terlebih dahulu kalau yang belum tahu ya. Jadi gue akan jelasin dulu bagi kalian yang belum dengar atau belum tahu ceritanya. Jadi Mark Zuckerberg itu baru ngumumin sekitar bukan Mark Zuckerberg tapi Facebook sekitar minggu lalu tuh baru ngumumin project mereka terbaru, Project 92, yaitu adalah sosial media bernama Threads ya. Atau mungkin Threads ini adalah salah satu fitur yang digunakan di sosial media Instagram atau Facebook ya. Gue kurang tahu, gue belum mendalami itu. Tapi intinya Facebook itu pengen buat pesaingnya si Twitter ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu sejarahnya Facebook itu, memang Facebook itu seringkali mengcopy ide-ide dari sosial media lain dan diterapkan di sosial medianya sendiri. Contoh beberapa seperti Instagram Story. Kalau kalian tahu Instagram Story itu diambilnya idenya dari Snapchat ya. Jadi Snapchat pas waktu booming ada Snapchat Story dan lain sebagainya, akhirnya Instagram ikut buat Instagram Story. Dan salah satu lagi yang diambil idenya juga adalah TikTok ya, dalam bentuk Reels gitu ya, TikTok Reels. Terus akhirnya Instagram buat Instagram Reels ya. Dan sekarang Twitter mau disaingi dengan Meta yang membuat namanya Threads. Ya, jadi mungkin fiturnya hampir mirip-mirip sama Twitter gitu lah ya, tapi gue belum tahu persis Threads ini seperti apa bentukannya dan lain-lain. Ya, tapi intinya Elon Musk sempat merasa terganggu, mungkin terusik ya. Dia sempat nge-tweet gitu, Zuck my tongue katanya. Zuck my apa gitu ya. Pokoknya istilahnya kayak suck my apa gitu ya kan. Terus habis itu akhirnya ya udah dikompor-komporin sama netizen. Akhirnya si Elon Musk ini ngeluarin satu statement di Twitternya bahwa dia siap untuk melawan si Mark Zuckerberg. Maksudnya adu jotos gitu ya, melawan in a cage gitu ya istilahnya, fight in a cage gitu. Terus akhirnya si Zuckerberg merespon dengan send me the location gitu. Jadi kayak udah kirimin, ayo
Kayak misalkan kalau di Jaksel gitu ya, ayo sini ribut lu, ayo apa, ya udah di mana gitu, gang mana gitu ya kan, depan gang mana gitu, ceritanya kayak gitulah ya. Nah terus mereka berdua itu akhirnya diisukan untuk beneran terjadian nih, beneran kejadian mereka bakal fight gitulah ya. Nah tapi sebenarnya bukan itu yang gue pengen bahas sih. Sebenarnya gue pengen bahas adalah dari sisi Facebook yang sering mengcopy ide-ide ya dari sosial media lain diterapkan di sosial media sendiri. Yang menurut gua itu nggak salah, menurut gua nggak salah ya, selama memang tidak mencuri ide-ide ya. Misalkan contoh sampai dia menyusup ke perusahaan-perusahaan lain ya, dia sampai kirim spy gitu untuk lihat perusahaan ini lagi ngembangin apa, rahasia-rahasia perusahaan tuh apa aja gitu ya. Selama tidak menyalahi aturan atau perundang-undangan atau hukum, menurut gua itu sah-sah aja ya. Karena menurut gua ini adalah sesuatu what's beautiful about capitalism ya. Sesuatu yang indah tentang kapitalisme, bahwa kapitalisme itu ada menganut prinsip freedom ya, bebas. Jadi sangat mendukung, mengencourage people untuk saling berkompetisi ya, untuk menghilangkan monopoli ya. Jadi kayak misalkan tadi Twitter, karena dia saat ini memonopoli industri sosial media yang maksudnya chatting-chattingan yang threads kayak gitu ya, sehingga akhirnya bisa terjadi kesewenang-wenangan ya, di mana ada monopoli kekuatan itu di situ nantinya bisa dipakai untuk kesewenang-wenangan ya. Jadi sangat baik jika muncul pesaing gitu ya. Bayangin kalau misalkan cuman ada satu perusahaan makanan di dunia. Ya, cuman ada satu, dia memonopoli seluruh industri, misalkan di Indonesia lah ya. Contoh, jadi kita kalau mau makan, mau nggak mau harus beli sama dia, karena cuman dia doang yang jual makanan ya. Sedangkan makanan adalah kebutuhan ya. Bayangin kalau misalkan dia cuman satu perusahaan ya, dia bisa seenaknya aja. Ya udah kalau gitu gue tingkatin aja harganya. Kenapa? Karena manusia mau nggak mau, masyarakat Indonesia mau nggak mau harus beli sama dia untuk makan gitu ya. Nah bayangin kalau misalkan muncul pesaing ya kan, mereka harus bersaing nih ya. Oh kalau misalkan dia naikin harga, gue turunin harga. Yang penting gue profitable, yang penting perusahaan gue bisa berjalan dengan baik. Semua masyarakat, semua target market dia pindah ke si perusahaan B, karena perusahaan B jualnya lebih murah. Ya, jadi monopoli itu bisa juga merugikan konsumen sebenarnya gitu. Selain itu, karena adanya persaingan ini, dua perusahaan ini juga terpaksa untuk terus mengembangkan produk mereka supaya menjadi lebih baik, lebih terjangkau atau lebih murah ya, dan lebih mudah digunakan oleh pengguna-penggunanya. Jadi terus-terusan harus inovasi. Kenapa? Karena kalau nggak inovasi, pada akhirnya perusahaan tersebut akan digantikan oleh perusahaan yang lain. Jadi menurut gua kompetisi kapitalisme ini adalah hal yang sangat bagus terjadi gitu. Dan masalah ada yang sakit hati, ada yang merasa dicurangi, ada yang merasa dirugikan atau lain sebagainya. Itulah kenapa ada prinsip kapitalisme ini gitu. Jadi itu opini gue tentang 3 story ini. Ini videonya cukup panjang, jadi cukup sampai di sini aja. Kalau misalkan kalian suka dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk share dan like dan subscribe ya guys. Thank you guys for watching and see you in the next video.